Bab 058. Jidah sudah pulang ke rumah Uma Korida. Uma Faud, Jidah memang kadang di sana, kadang juga di villa ini. Siapa lagi tuh mas? Saudara Umi, Uma Faud. Oh, terus siapa baju-baju yang berada di lemari ganti itu mas? Tanya Zahra pada baju-baju syai jilbab dan cadar yang berada di lemarinya. Punyamu sayang. Serius mas? Siapa yang membeli baju-baju itu? Kak Kulsum, kakak Fuad, dia juga sudah menikah dan memiliki 2 orang putri. Jelas Aska memberitahu istrinya dengan detail. Takut simut ibu hamil berantakan lagi kacau semuanya. Fikir Aska. Oh, jawab Zahra kemudian melangkah masuk ke dalam ruang ganti dan memakai pakaiannya. Selesai bersiap mereka menuju garasi dan mengambil mobil. Wah, ini mobilmu mas, tanya Zahra melihat mobil mewah di hadapannya. Aska membuka pintu mobil buat istrinya. Zahra tidak memprotes lagi dan langsung masuk ke dalam mobil suaminya. Aska juga masuk ke dalam bersama istrinya mulai melajukan mobilnya ke salah satu restoran mewahnya yang berada di kota Kairo. Saat sudah tiba di restoran Aska kembali membuka pintu mobilnya untuk sang istri. Wah, restoran apaan nih mas? Mewah banget, kata Zahra melihat sebuah restoran mewah di hadapannya. Assalamualaikum. Salam Ustadz Aska ramah pada manajer dan beberapa karyawan yang sedang sibuk karena restorannya memang setiap hari selalu ramai. Waalaikumsalam. Syekh, kenapa tidak bilang jika Anda ingin berkunjung kemari? Jawab mereka serentak tersenyum ramah pada Ustadz Aska karena memang Aska terkenal dengan keramahannya pada semua karyawannya jadi tidak heran jika mereka semua sangat senang melihat pemilik restoran sekaligus tuan mereka yang mereka juluki, Syekh. Aska hanya tersenyum, kemana Fuad? Tanya Ustadz Aska memakai bahasa Arab pada manajer yang mengurus restorannya. Fuad berada di restoran bintang 5 yang akan diresmikan besok Syekh, jawab manajer restoran yang bernama Ali. Zahra sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh suaminya. Aska mengangguk, baiklah, kau siap kau aku beberapa hidangan untukku dan istriku, kata Aska tersenyum pada Ali. Wah, ini istri Anda Syekh, tanya Ali diangguki oleh Ustadz Aska. Baik Syekh kami akan menghidangkan beberapa makan malam untuk Syekh dan istri Syekh. Silakan saya hantar ke ruang VIP, kata manajer Ali dengan sopan. Tidak usah ke ruang VIP Ali, aku mau makan di sini saja tapi sedikit pojokan sana. Tunjuk Aska pada meja yang berada di pojokan. Baik Syekh mari. Aska dan Zahra melangkah ke meja yang berada di pojokan. Mas Zaka bekerja di sini sebelumnya. Tanya Zahra karena dia memang sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan oleh suaminya tadi. Ustadz Aska seperti biasa hanya mengangguk dan tersenyum. Beberapa menit berlalu karyawan di restoran itu datang membawa beberapa hidangan khas makanan Arab. Assalamualaikum maaf Syekh, kami mau menghidangkan makanannya, kata salah satu karyawan dengan sopan menggunakan bahasa Arab. Silakan, jawab Aska ramah. Baik Syekh, permisi, mereka pun menghidangkan makanan di meja Ustadz Aska dan Zahra dengan hati-hati karena mereka tahu siapa yang berada di meja itu. Walaupun Aska adalah pemilik restoran itu, dia tidak suka dilayani dengan berlebihan. Tapi tetap saja mereka sangat menghormatinya dan segan padanya. Zahra sebenarnya merasa aneh karena menurut Zahra restoran itu terlalu berlebihan melayani mereka. Zahra dapat merasakan jika mereka semua sangat sopan dan sedikit gugup. Aneh. Itulah yang terlintas di pikiran Zahra. Zahra memang tidak akan percaya jika dia mengetahui tentang jati diri suaminya di Mesir. Karena di Indonesia keluarga Ustadz Aska hidup dengan sangat sederhana sekali. Apalagi Danisa yang hanya menggunakan motor saja jika ingin kemana-mana. Sebenarnya Ustadz Aska ingin membelikan Danisa mobil, tapi Danisa tidak mau dengan alasan malas jika harus terjebak macet di jalan, maka itu dia lebih suka memakai motor saja. Ini makanan apa sih mas? Aku baru melihat makanan seperti ini, tanya Zahra.
Aska memegang salah satu piring yang berisi hidangan dan menyebut namanya, ini hawashi, ini kunafa, ini full. Semua ini khas makanan orang Arab, jawab Ustadz Aska pada istrinya. Zahra mengangguk dan kembali bertanya tentang beberapa hidangan yang lainnya lagi dan Ustadz Aska tetap menjelaskannya nama-nama makanan yang Zahra tidak tahu yang berasal dari Mesir. Zahra mulai mencoba satu persatu hidangan di hadapannya. Urmim ini enak banget loh mas. Kata Zahra sambil mengunyah dan menutup bola matanya menikmati makanan khas di Mesir yang berada di mulutnya. Ustadz Aska tersenyum melihat istrinya, bukannya semua makanan di lidahmu enak sayang. Sindir Aska pada istrinya yang memakan apa saja semua baginya enak. Zahra menyengir pada suaminya. Karena itu memang kenyataannya Zahra sangat suka ngemil. Jika wanita-wanita lain sibuk dengan pakaian yang mewah, tas mewah, sepatu mewah, perhiasan mewah, beda dengan istrinya yang sukanya hanya pada makan. Fikir Aska menggeleng sendiri sambil senyum-senyum mengingat istrinya yang sangat suka makanan. Selesai makan malam terdengar suara seorang wanita yang menyapa Ustadz Aska menggunakan bahasa Kanada. Hai Ustadz Aska, apa kabar? Sapa seorang wanita cantik tersenyum manis pada Aska menggunakan bahasa Kanada. Aska mengangkat pandangannya melihat pada wanita tersebut dan menjawab wanita itu tapi tetap menjaga pandangannya pada wanita di hadapannya itu. Kabar baik. Singkat Aska juga menggunakan bahasa Kanada tersenyum sangat tipis tapi cenderung terlihat datar. Sudah lama aku tidak melihat Ustadz, apa Ustadz baru pulang dari Indonesia? Ujar wanita itu melihat setiap inci wajah Aska yang membuat Ustadz Aska tidak nyaman karena tatapan wanita itu padanya. Wanita tersebut salah satu anak dari penanam saham di restoran Ustadz Aska, wanita itu dari Kanada yang mengurus sendiri kerjasamanya dengan Aska. Anda siapa? Tanya Zahra memakai bahasa Inggris dengan nada yang sama sekali tidak bersahabat. Wanita itu mengalihkan pandangannya pada gadis bercadar di seberang meja Ustadz Aska. Saya kolega Ustadz Aska, dan Anda sendiri siapa? Tanya wanita itu juga menggunakan bahasa Inggris sedikit terdengar angkuh pada Zahra. Kolega, kata Zahra melihat pada suaminya, dia tidak mengerti mengapa wanita itu mengatakan rekan kerja suaminya. Wanita itu kembali bersuara, apa kau pembantunya? Ujar wanita itu sedikit mengejek Zahra. Jaga ucapanmu, dia istriku. Kata Ustadz Aska juga berbahasa Inggris dan bernada dingin pada wanita yang mengejek istrinya. Oh, hanya istri, kan lelaki bisa menikah lebih dari satu, ujar wanita itu benar-benar terlihat angkuh pada Zahra. Maki Zahra emosi berdiri dari duduknya dan langsung memberi bogem mentah di wajah wanita itu sehingga wanita itu oleng ke belakang dan meneriaki Zahra. Apa kau sudah gila? Teriak wanita itu ingin kembali memukuli Zahra tapi ditahan oleh Ustadz Aska. Apa yang kalian berdua lakukan, hentikan. Ujar Aska melerai istrinya dan wanita itu. Apa kau tidak malu jika ada yang melihatmu berkelahi di sini? Kau anak dari seorang pengusaha bertengkar di publik, jika ada reporter yang melihatmu, besok kau akan menjadi topik perbincangan yang hangat dan itu bisa berpengaruh pada usaha ayahmu, ujar Ustadz Aska berbahasa Inggris dan bernada dingin pada wanita yang memancing emosi istrinya. Zahra mengambil kunci mobil suaminya dari meja dan melangkah cepat keluar dari restoran menuju mobil suaminya. Zahra masuk ke dalam mobil dan langsung menjalankan mobil suaminya menuju villa tanpa memperdulikan suaminya yang mengejar dan terus memanggilnya. Zahra masih hafal dengan jalanan yang dilewatinya tadi untuk ke restoran, lagi pula di mobil suaminya memiliki GPS jadi sangat mudah untuk Zahra langsung tiba di villa suaminya. Hiks, 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 Zahra menangis di atas mobil dengan kelajuan mobil yang sangat kencang membuat Aska yang mengejar istrinya dari belakang menggunakan mobil manajer Ali jadi panik dengan kelajuan mobil yang Zahra kendarai, apalagi mobil itu memang memiliki kelajuan yang sangat gila. Zahra, turunkan kelajuan mobilmu, kau sedang hamil dan itu sangat berbahaya buatmu dan calon bayi kita, ujar Aska panik terus mengejar istrinya.
Beberapa saat Zahra sudah tiba di villa dan langsung turun dari mobil membiarkan mobil suaminya di luar tanpa memasukkannya ke dalam garasi. Zahra berlari naik ke lantai 2 di kamar dan langsung mengunci pintunya sambil menangis. Aska juga tiba di villa keluar dari mobil dan langsung berlari masuk ke dalam villa naik ke lantai 2. Saat ingin membuka pintu ternyata pintunya terkunci dari dalam. Sayang, buka pintunya. Lembut Ustadz Aska mengetuk-ngetuk pintu kamar. Tapi Zahra sama sekali tidak bergeming dari dalam kamar. Zahra, bukan pintunya sayang, kata Ustadz Aska tapi tetap tidak mendapat jawaban dari dalam kamar. Aska mengambil kunci cadangan dan langsung membuka pintu kamar. Aska melihat Zahra yang berbaring di kasur menutupi semua tubuhnya sampai kepalanya dengan pakaian yang dia pakai tadi sudah berserakan di bawah ranjang. Karena tadi semasa dia tiba di kamar Zahra langsung membuka semua pakaiannya dan meninggalkan tantop serta seluar pendeknya. Zahra merasa semua tubuhnya teras sangat panas karena benar-benar emosi pada wanita yang sengaja memancing kemarahannya tadi. Perlahan Aska melangkah mendekati Zahra. Sayang, panggil Aska menyentuh lembut bahu Zahra. Zahra langsung menarik kasar bahunya kemudian sedikit menjauhkan tubuhnya dari suaminya. Zahra, jangan seperti ini sayang, kita kan bisa bicara baik-baik, tidak perlu harus bertengkar, bujuk Aska pada istrinya. Cih, pantas saja Mas Zaka betah sampai 2 tahun tinggal di Kairo tanpa memikirkan aku di Indonesia. Karena Mas memiliki banyak wanita di sini, sinis Zahra pada suaminya mengusap kasar air matanya. Sayang, Mas tidak memiliki siapapun di sini, apalagi wanita. Kau hanya salah faham Zahra, kata Ustadz Aska sedikit mendekati istrinya. Bohong. Itu tadi Mas Zaka bilang apa tuh pakai bahasa Kanada segala, bahkan Mas bisa berbahasa Kanada. Itu tandanya Mas emang dekat sama ulat bulu itu, sewot Zahra terdengar lucu di telinga Aska. Ustadz Aska menahan tawanya mendengar istrinya, Mas itu kan sama seperti Fuad bisa berbicara dalam beberapa bahasa, karena di Mesir ini banyak pengunjung dari luar negara, jadi itu hanya hal biasa saja sayang bagi kami yang memang bekerja di restoran, apalagi jika bertemu kolega yang tidak bisa berbahasa Arab, kan repot sayang, jelas Aska. Zahra mendudukkan dirinya dan membuka selimut yang menutupi tubuhnya kemudian menatap tajam pada suaminya. Mas bohong kan? Kata Zahra melihat suaminya penuh selidik. Tidak, Mas tidak bohong Zahra. Kata Aska mengangkat kedua jarinya pada istrinya. Zahra berpikir sambil melihat suaminya penuh selidik. Ah, sudah aku ngantuk, aku mau tidur, aku pusing. Zahra kembali membaringkan tubuhnya menutup kedua bola matanya, tapi hanya beberapa saat saja langsung kembali membuka matanya. Tapi ngomong-ngomong tuh mobil Mas Zaka enak bener loh kalau dipakai balapan hihihi, kata Zahra sudah kembali seperti semula dan terkikik melihat suaminya yang heran melihat tingkahnya sudah berubah seperti sedia kala seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sedetik kemudian Aska mengulas senyuman di wajahnya. Balapan? Jangan ngaco kamu Zahra. Kau itu sedang hamil sayang. Kau menyukai mobil itu sayang. Tambah Aska diangguki oleh Zahra dengan cepat. Ya sudah, ambil saja, atau kau mau Mas beli yang baru untukmu? Tanya Aska berbaring dan memeluk istrinya, padahal dia belum mengganti pakaiannya. Beneran Mas? Tanya Zahra diangguki suaminya. Ngak usah yang baru Mas, itu aja, aku sangat menyukai mobil itu, apalagi warnanya sangat keren, kata Zahra mengacung jempolnya dan menaik turunkan alisnya sambil tersenyum. Baiklah terserah kau saja. Mas ganti pakaian dulu ya, apa kau mau Mas membasahkan handuk untuk mengelap tubuhmu, tanya Aska turun dari kasur. Zahra hanya menggeleng dan menutup matanya bersiap untuk tidur. Keesokan harinya Aska membawa Zahra jalan-jalan di kota Kairo. Aska membawa Zahra mengunjungi museum, Taman Al-Azhar, Nile, melihat piramida, dan macam-macam lagi tempat-tempat yang memanjakan mata yang mereka kunjungi. Zahra benar-benar antusias dan bahagia akhirnya dia bisa mendatangi tempat-tempat yang ingin dia datangi dulu.
Tanpa terasa ternyata sudah hampir maghrib. Aska dan Zahra akhirnya pulang ke villa. Zahra kelelahan dan tertidur di bahu suaminya karena Fuad yang mengemudi mobil. Mereka memang pergi bersama dengan Fuad. Bagaimana persiapan malam nanti Fuad? Tanya Ustadz Aska pada Fuad sambil memeluk pinggang istrinya dan memposisikannya dengan posisi yang nyaman karena Zahra sangat pulas. Semuanya sudah beres, tinggal acara pembukaannya saja malam nanti, jawab Fuad diangguki oleh Aska. Kapan kau pulang ke Indonesia? Aku ingin mengikutimu, kata Fuad melihat Aska melalui kaca. Untuk apa kau mau ke Indonesia? Di sini saja, jawab Aska. Ayolah, aku benar-benar ingin ke sana, aku sangat merindui Umi, Abi, juga Danisa si mungil, jawab Fuad memelas. Danisa sudah dewasa, jadi tidak mungil lagi. Jangan seperti itu dong, aku mau ikut ke Indonesia. Fuad terus merengek. Tapi 7 tahun lagi baru aku kembali ke Indonesia. What, lama amat, kata Fuad sedikit berteriak. Fuad, istriku sedang tidur, kau terlalu heboh, tegur Aska. Fuad menyengir dan masih melajukan mobilnya. Malam hari selepas sholat isyak Ustadz Aska mengambil sebuah gamis yang sangat mewah dan menghampiri istrinya. Pakai ini sayang. Aska menyimpan baju tersebut di dekat Zahra yang duduk di sofa kamar. Baju siapa mas? Tanya Zahra menyerjit, dan untuk apa memakai baju ini? Tanya Zahra mengangkat baju yang dibawa oleh suaminya. Pakai saja, sebentar lagi mas mau ajak keluar. Wah, cantik banget gamis ini, kata Zahra membolak-balikkan baju itu. Ya sudah, sana pakai sayang, sebentar lagi kita berangkat, kata Aska melihat arloji di tangannya. Baik Pak Ustadz, sigap Zahra langsung ke ruang ganti dan langsung memakai gamis yang diberikan oleh suaminya, juga tidak lupa ada cadar serta jilbabnya yang panjang. Setelah selesai Zahra keluar dari ruang ganti ternyata suaminya sudah tidak berada di ruang ganti. Zahra memakai jilbab dan cadarnya kemudian mengambil tas melangkah turun ke bawah. Tiba di bawah Zahra melihat seorang laki-laki yang berdiri di ambang pintu membelakanginya menggunakan setelan jas yang senada dengan warna bajunya beige. Aska yang sadar istrinya sudah tiba membalikkan tubuhnya melihat Zahra dan tersenyum lembut yang memperlihatkan lesung pipinya. Zahra tertegun, dia terpesona melihat suaminya yang sangat tampan menggunakan pakaian formal dengan rambut yang ditata dengan sangat rapi. Oh gos apa dia benar-benar suamiku. Kenapa dia berubah seperti malaikat, tampan sekali. Batin Zahra tidak berkedip sedikit pun melihat wajah suaminya. Dia bahkan tidak sadar jika suaminya memanggilnya sudah beberapa kali. Zahra, panggil Aska untuk yang sekian kalinya akhirnya Zahra tersadar. Ini beneran kamu mas, kata Zahra menyentuh rahang suaminya. Jangan lebay sayang, ini aku. Udah kita pergi sekarang acaranya sebentar lagi akan dimulai. Ujar Aska menarik melembut tangan Zahra keluar dari villa. Kita mau kemana sih sebenarnya mas? Tanya Zahra saat sudah berada di mobil menuju restoran mewah yang Ustadz Aska bangun untuk istri tercintanya. Kemana-mana sayang, jawab Aska asal sambil tertawa yang membuat Zahra mendengus kesal pada suaminya. Mas, kenapa Mas Zaka rapi banget sih, tampan banget lagi? Ini pertama kali aku melihat Mas Zaka memakai baju formal yang lengkap. Kita pulang aja deh Mas. Mas pakai baju biasa aja banyak mata-mata setan ngikutin. Apalagi kalau udah kayak gini, pulang deh Mas. Rengek Zahra ngawur kemana-mana siap bawa-bawa, mata setan, lagi yang sering dia sebut. Hahaha. Aska tertawa terbahak sambil masih fokus menyetir saat mendengar ocehan istrinya yang menurutnya ngawur. Karena dia sama sekali tidak pernah melihat pada mata-mata setan alias wanita-wanita yang sering menatapnya dengan kagum. Karena Aska sangat mencintai istrinya sampai-sampai dia benar-benar tidak pernah tertarik pada wanita seperti apapun itu cantiknya, baginya istrinya jauh lebih cantik dari wanita manapun. Ngeselin, ujar Zahra kesal pada suaminya yang menertawakannya.
Beberapa menit berlalu mereka akhirnya tiba di sebuah restoran mewah yang sebentar lagi akan diadakan peresmian restoran tersebut. Aska turun dari mobil memutari mobilnya dan membuka pintu untuk istrinya. Zahra juga mulai turun dari mobil dan langsung melihat ke gedung restoran yang berada di hadapannya dengan nama restoran yang terpampang, De Zahra P. De Zahra P. Loh, kok nama restoran ini mirip namaku mas? Tanya Zahra melihat pada suaminya. Benarkah, mungkin kebetulan? Jawab Aska mengambil tangan istrinya dan menaruhnya di lengannya kemudian melangkah masuk ke dalam restoran yang mewahnya pakai wow banget, pikir Zahra.